Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 30, Maaf yang terlambat di atas ranjang. Aku tidak mau pergi. Jasmine berteriak dan mencoba mendorong tubuh Alan. Namun, Alan sudah berada di atas tubuh Jasmine. Brengsek kek. Teriak Jasmine. Terimalah saja, takdirmu Jasmine, pertama orang tuamu pembunuh. Kedua kau menerobos masuk dan menyamar menjadi istriku. Seolah Tuhan memang mendukungku untuk memberikan hukuman padamu atas perbuatan ayahmu. Jadi sekarang nikmatilah peran menjadi istriku. Teruslah berperan, itulah hukumanmu. Kau pasti suka. Jasmine berteriak dan mencakar bahu lengan serta punggung Alan. Air mata Jasmine mengalir dan Jasmine terus berteriak kesakitan. Ah, hentikan! Teriakan Jasmine semakin keras. Teriak Jasmine dan menangis. Kuku Jasmine mencakar semua tubuh Alan. Kau puas sekarang? Kata Jasmine lemah dengan pandangan mata sayu dan kesakitan. Namun pandangan itu begitu menyayat hati Alan. Karena tersirat dengan jelas bahwa Jasmine dipenuhi dengan kebencian pada Alan. Tubuh kekar Alan seolah menjadi kaku, entah ia harus merasa lega atau merasa menyesal. Lega karena ternyata Jasmine belum pernah melakukan hubungan seks dan masih perawan. Menyesal karena ia terus-menerus mencerca Jasmine dengan kalimat-kalimatnya yang jahat. Alan tidak mampu lagi menahan rasa bersalahnya pada Jasmine setiap kali ia ingat. Yang ia lakukan hanya dibutakan oleh amarahnya sendiri. Perlahan Alan mengecup dengan lembut kedua mata Jasmine yang masih menangis. Salah satu tangan Alan memegang lembut kepala Jasmine. Kemudian Alan mengulum bibir Jasmine dengan selembut mungkin. Maaf. Kata Alan lembut. Dengan masih menahan diri, Alan mencoba untuk membangkitkan gairah Jasmine. Meski terlambat tapi Alan bertekad agar Jasmine memiliki pengalaman pertama. Yang indah dan penuh kenikmatan meski awalnya telah merenggutnya secara paksa. Alan tidak bergerak, namun ia menciumi Jasmine di sana dan di sini. Selama beberapa menit Alan hanya terus membuat Jasmine merasakan kelembutan dan gerakan provokatif untuk membangkitkan nafsu dan gairah Jasmine. Hentikan! Kata Jasmine dengan suara lemah. Kau tidak menyukainya. Aku janji tidak akan bergerak sebelum kau benar-benar merasa nyaman. Kata Alan dengan suara rendah. Jasmine terhenyak dengan perubahan sikap Alan. Jelas Alan sangat murka bagai iblis yang akan mencabik-cabiknya namun. Saat ini gerakan tangan Alan sangat lembut. Jasmine yang sudah lelah dan tidak memiliki tenaga untuk melawan. Akhirnya pasrah pada apa yang akan Alan lakukan padanya. Namun momok mengerikan dalam pikirannya. Bahwa Alan akan menyiksanya dan mengkasarinya kini berubah menjadi tanda tanya besar. Mengapa Alan memberikannya sebuah perlakuan yang sangat lembut? Jasmine menutup matanya dan tubuhnya mulai menggeliat manja. Jasmine hanya diam saja. Seluruh tubuhnya memanas. Tubuhnya bergetar hebat seperti tersetrum oleh listrik.
dan menggetarkan alirannya di setiap sel syarafnya. "Mih, aku sangat malu," kata Jasmine kelelahan. "Aku akan memberimu kenikmatan seperti ini. Namun jangan pernah melakukannya dengan pria lain atau aku akan marah," kata Alan meraih dagu Jasmine dan melihat wajah serta mata Jasmine sudah sayu. "Kau paham?" kata Alan menggigit kecil telinga Jasmine. Jasmine mengangguk, tubuh dan kepalanya sudah penuh dengan keringat. Kenikmatan itu datang kembali, menggerogoti tubuhnya, kepalanya seolah sudah mulai berputar. Alan mendekap erat tubuh Jasmine. "Jasmine, jangan mencintai pria lain," bisik Alan dengan napas berat. "Aku tidak mencintai pria lain, bahkan jika itu Elrond. Aku hanya sedikit terbawa suasana dan merasa kasihan padanya." "Aku mencintai orang lain," balas Jasmine. "Aku tidak suka kau menyebutkan nama pria lain. Tapi aku penasaran siapa pria yang kau cintai itu." "Aku akan dengan senang hati membunuh pria itu," kata Alan. Perlahan Alan mengangkat tubuh Jasmine yang pingsan ke kamar mandi. Dengan telaten Alan memasukkan Jasmine ke dalam bathtub. Yang sebelumnya Alan sendiri yang telah menyiapkan air hangat dan sabun busa. Untuk Jasmine mandi dan juga untuk dirinya. Sedang mereka di dalam kamar mandi membersihkan diri. Para pelayan beserta Barnett membersihkan kekacauan yang ada di dalam kamar. Alan mendekap tubuh Jasmine menempel di dadanya. Dan perlahan Alan membilas tubuh serta rambut milik Jasmine. Tangan kuat dan kokoh penuh dengan urat dan otot itu memeluk Jasmine dengan posesif. Setelah hampir 40 menit mereka membersihkan diri. Dan kamar juga sudah bersih serta para pelayan sudah pergi. Alan pun membawa Jasmine kembali ke kamar dengan memakaikan piyama tidur. Alan sendiri memakai handuk kimononya dan memandang istrinya. Pria itu duduk di tepi ranjang sembari membelai lembut rambut istrinya yang tersingkap di wajah. Alan membenarkan rambut yang sedikit basah itu ke belakang telinga Jasmine. "Seperti kataku, aku tidak akan pernah melepaskanmu," bisik Alan. Kemudian Alan membenarkan selimut Jasmine dan berdiri. Pria itu keluar dari kamar. Namun, ketika Alan keluar dari kamar ia langsung terkejut. Melihat Harvest ada di luar berdiri tepat di samping kamarnya. "Kau tidak tidur?" tanya Alan canggung. Harvest menggelengkan kepala. "Ada tamu tuan," kata Harvest. Alan menaikkan satu alisnya. "Dia sudah menunggu dari 30 menit yang lalu." Kembali Alan seolah menunggu jawaban Harvest lagi. "Tuan Elrond menunggu di ruang tengah," lanjut Harvest. Setelah mendengar itu, Alan pun bergegas menuju ruang tengah di mana tamu itu sudah ada di sana. Dengan kasar Alan membuka pintu, dan Elrond sudah berdiri di dekat jendela melirik ke arah Alan. "Ada perlu apa malam begini?" tanya Alan dingin. "Aku menunggumu cukup lama." "Yah, bagaimana lagi? Kau bertamu di tempat orang yang sudah beristri dan ini jam 4 pagi.
Elrond mengernyitkan kedua alisnya tak mengerti. Katanya Jasmine sudah kembali, aku ingin bertemu sebentar. Ini jam 4 pagi, kau benar-benar tidak tahu waktu. Lagi pula dia sudah tidur pulas karena kelelahan. Di sisi lain aku tidak akan pernah mengizinkanmu bertemu dengan istriku lagi, kata Alan tegas. Harvest, pastikan besok pagi stempel kebangsawanan milik istriku sudah ada di mejaku, sindir Alan. Baik tuan, saya akan pergi ke mansion Tuan Elrond dan akan memintanya. Elrond meletakkan stempel itu di atas meja kerja Alan. Pria itu dengan cepat mengambilnya dari balik saku jas mewah yang ia kenakan. Kau puas? Sekarang beri aku waktu untuk melihat wajah Jasmine. Sekali saja, pinta Elrond. Tidak bisa, dia sudah kelelahan karena terlalu banyak menerima benihku, kata Alan. Kedua mata Elrond membulat dan tangannya pun mengepal. Dengan cepat Elrond maju dan mencengkeram kerah milik Alan dengan emosi yang tinggi. Wajah Elrond sudah berubah seperti iblis. Tak berapa lama Max masuk ke dalam ruangan dengan berjalan cepat. Pria itu berbisik pada Elrond, kemudian Elrond yang mendengar itu nampak terkejut. Aku baru dengar dan mendapatkan kabar dari mata-mata intelku. Kau memasukkan penyusup di mansionku? Noel, dia orangnya. Kedua mata Elrond memicing dengan sempurna. Pria itu seperti binatang buas yang ingin menyerang Alan. Aku hanya khawatir akan terjadi sesuatu dengan istriku, kata Alan. Elrond masih mencengkeram pakaian Alan dengan sangat kuat. Kau tidak tahu, jika Noel yang telah menculik Jasmine, Noel si mata-mata kepercayaanmu, kata Elrond. Alan kemudian melihat ke arah Harvest. Maaf Tuan, saya baru saja mendapatkan laporan tentang penculikan tersebut melalui kamera satelit milik kita. Sebenarnya saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda setelah Tuan Elrond pergi, kata Harvest. Kenapa harus menungguku pergi? Apa karena kau malu? Yang menculik Jasmine adalah antek-antek kalian sendiri. Mereka orang-orang kepercayaanmu sendiri. Aku merasa Jasmine tidak akan aman di sini. Apalagi ada wanita ular yang berkeliaran di sini. Teriak Elrond sembari menuding sesuatu di balik jendela. Harvest langsung tanggap. Pria itu sangat cepat membuka pintu sisi yang lain. Karena ruangan tengah memiliki beberapa pintu, dengan cepat Harvest menangkap Moe yang sedang mencuri dengar. Apa yang kau lakukan? Aku hanya lewat, teriak Moe. Namun, Harvest terus mencengkeram tangan Moe dan membuat Moe kesakitan. Lepaskan aku, dasar pengawal rendahan, lancang sekali kau memegang tanganku. Ini bukan memegang Nona, tapi saya mencengkeramnya dengan kuat, agar Anda tidak bisa lari kemana-mana jika Anda kabur. Maka para pengawal akan meringkus dan memperkosa Anda. Oh maaf, mungkin tidak perlu memperkosa Anda. Tapi Anda akan sukarela melayani mereka semua, kata Harvest. Alan mengepalkan kedua tangannya. Setiap melihat Moe, Alan ingin sekali memukulnya. Jika saja Moe adalah pria, mungkin Alan sudah menendanginya sampai mati.
Aku tahu kau mengkhawatirkan Jasmine, tapi aku pastikan dia aman bersamaku. Aku memang sengaja membiarkan Moe berkeliaran di sini. Karena aku ingin memastikan sesuatu, dan ternyata benar, kata Alan. Kemudian beberapa pengawal membawa masuk seseorang dengan luka serius dan tangan terikat ke belakang. Brakak. Pintu dibuka dengan keras. Harvest memang bisa diandalkan, sebelum kau mengetahui semuanya. Dia sudah berhasil menangkap mereka, kata Alan. Harvest menceritakan jika mereka berdua datang mengendap-endap dan ingin menemui Moe. Sudah pastilah mereka datang, tuannya ada di sini, kata Alan. Sialan, dasar bodoh kalian, untuk apa kalian datang mencariku? Teriak Moe. Tentu saja untuk mencari dan menagih perlindungan kepada seorang Moe, benar kan? Kata Alan berjongkok dan melihat mereka berdua. Jadi, kenapa aku memilih Lee untuk menjadi mata-mata? Kalian benar-benar tidak tahu alasannya, kata Alan. Mereka terlihat ketakutan, bahkan Moe pun kebingungan. Karena di kamar Lee penuh dengan foto-foto Moe. Kata Alan. Lee yang saat itu sekarat mendengar ucapan Alan pun menangis, ternyata tuannya sudah tahu. Kapan Anda mengetahuinya, Tuan? Tanya Lee dengan terengah. Sudah lama, bahkan aku juga tidak terkejut jika itu Sebastian. Barnett pikir aku tidak tahu, tapi aku hanya diam. Kata Alan. Sontak Sebastian terkejut. Melihat tuannya tahu bahwa dirinya bermain dengan orang yang dicintai Alan. Mengapa Alan tidak langsung membunuhnya? Dan justru membiarkannya pergi saat dirinya mengundurkan diri. Elrond pun bertanya-tanya sejak kapan Alan melakukan aksi itu. Sebenarnya sebelum menemui Elrond di ruangan tengah, Harvest sudah memberitahukan semuanya pada Alan. Dan saat Alan sedang menikmati malam panasnya dengan Jasmine, Harvest pun menikmati pengejarannya menangkap Sebastian dan juga Lee. Pria itu membawa para pembelot itu ke bawah tanah dan menyiksa mereka. Terlihat beberapa luka yang dalam di wajah Sebastian dan juga Lee. Tubuh mereka meneteskan darah segar di lantai. Karena seluruh tubuh sudah dipenuhi luka cambuk dan sayatan oleh Harvest. Elrond yang hendak memojokkan Alan tidak bisa bergeming. Karena Alan sendiri juga sudah berhasil menangkap mereka dan menyiksanya. Namun, yang membuat hati Elrond teriris adalah kebersamaan Alan dan Jasmine yang saling memadu kasih. Amarah itu membuat Elrond semakin ingin melampiaskannya. Elrond kemudian mendekati Noel. Elrond menendang wajah Noel dengan sangat keras, membuat Noel terbaring di lantai. Elrond terus menendangi Noel hingga melihat Noel menjadi seperti sekarat. Dasar tolol, teriak Elrond marah. Bersambung.